Terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan menjaga realisme cerita. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung? Hari-hari yang berulang tanpa perubahan, tujuan yang terasa jauh, dan perasaan mandek yang terus menghantui meski sudah berusaha keras. Rutinitas bisa melelahkan. Tetapi bagaimana jika kunci meraih mimpimu bukan terletak pada apa yang kamu lakukan setiap hari, melainkan pada bagaimana kamu melatih pikiranmu? Visualisasi mungkin adalah jawabannya. Bayangkan bisa mengubah kenyataan hanya dengan mengubah cara berpikirmu. Seperti kata Buddha, apa yang kita alami sekarang adalah hasil dari pikiran kita di masa lalu. Filsafat ini, meski kuno, masih relevan hingga kini. Visualisasi ibarat menemukan jalan tersembunyi di tengah belantara, sebuah alat kuat yang telah digunakan selama berabad-abad. William James, filsuf ternama, pernah berkata, penemuan terbesar generasiku adalah bahwa manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah pola pikirnya. Bagaimana jika kamu menerapkan prinsip ini untuk keluar dari kebosanan dan mewujudkan impianmu? Perjalanan ini dimulai dengan langkah pertama, memahami apa itu visualisasi. Ini bukan sekadar melamun, tapi menciptakan narasi mental yang mendetail, seolah kamu adalah sutradara film hidupmu. Ingat saat-saat ketika kamu membayangkan diri bersantai di pantai atau sukses dalam wawancara? Itu baru permulaan. Visualisasi lebih dari itu. Ia memprogram pikiranmu untuk meraih kesuksesan. Siap menggali kekuatan tersembunyi ini? Subscribe untuk konten motivasi lainnya dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bersama, kita bisa membangun komunitas yang fokus pada pertumbuhan dan pencapaian diri. Mulailah hari ini untuk merancang hidup yang selalu kamu impikan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan, ia adalah mengalami mimpimu sebelum itu terjadi. Ini tentang menciptakan ulang setiap detail kehidupan yang kamu inginkan, seolah itu sudah nyata. Pernahkah kamu membayangkan dirimu memegang ijazah kelulusan? Bukan hanya melihat secari kertas, tapi merasakan beratnya, mendengar sorakan, memeluk keluarga, dan menangkap kebanggaan di mata mereka. Atau mungkin kamu membayangkan diri melewati garis finish maraton, dengan detak jantung yang kencang dan euforia karena berhasil. Tapi ini bukan hanya melihat, ini tentang merasakannya. Keajaiban sebenarnya terjadi ketika pikiranmu tidak bisa membedakan antara yang dibayangkan dan kenyataan. Kamu bisa merasakan pasir di bawah kakimu di pantai impian, mendengar keriuhan orang-orang merayakan kesuksesanmu, bahkan mencium bauket baru di rumah idaman. Otakmu mencatatnya sebagai pengalaman nyata, dan disitulah transformasi dimulai. Bagaimana ini bisa mengubah hidupmu? Kesehatan. Penelitian membuktikan, orang yang memvisualisasikan diri mereka sehat memicu respons fisik yang lebih baik, seperti pemulihan lebih cepat atau energi yang meningkat. Kesuksesan finansial. Bayangkan dirimu membuat keputusan cerdas dengan uang, menikmati stabilitas. Ini seperti memprogram kompas batinmu menuju kelimpahan. Hubungan. Baik untuk menarik cinta atau memperkuat ikatan, visualisasi membantumu menyelaraskan emosi dan tindakan dengan apa yang kamu inginkan. Dari teori ke praktik, rencana aksi. Gambarkan dengan tepat denah mimpimu. Jangan hanya bilang, aku ingin bahagia. Spesifik. Apakah itu traveling, pekerjaan yang kamu cintai, keluarga harmonis? Semakin detail, semakin baik. Berperanlah seperti arsitek. Gambarkan setiap sudut dari kehidupan ideal itu dalam pikiranmu. Kejelasan dan konsistensi. Visualisasikan setiap hari. Libatkan kelima indera. Jika itu bisnismu yang sukses, bayangkan aroma kopi di kantormu, suara tim yang bekerja sama. Rasakan kegembiraan seolah itu sudah terjadi. Emosi adalah bahan bakar yang mengubah mental menjadi nyata. Ulangi dan sesuaikan.
Pikiran belajar melalui pengulangan. Jika terjatuh, perbaiki gambaranmu dan lanjutkan. Siap membangun masa depanmu mulai hari ini? Setiap sesi visualisasi adalah batu bata di jalan menuju tujuanmu. Kekuatan ada di pikiranmu. Semakin jelas dan detail visualisasimu, semakin nyata rasanya bagi pikiranmu. Tapi ini saja tidak cukup. Pengulangan adalah kuncinya. Bayangkan seperti menyiram tanaman atau berlatih di gym. Setiap kali kamu mengulang latihan mental ini, gambaranmu semakin kuat, semakin tajam, dan semakin meyakinkan. Jadikan ini ritual harian, sesederhana menggosok gigi atau memeriksa pesanmu. Lambat laun, kebiasaan konsisten ini akan mulai membentuk ulang realitasmu. Latihan praktis untuk memulai. Tutup matamu dan bayangkan ini. Kamu berdiri di puncak gunung bersalju. Hamparan putih membentang di depanmu, berkilau diterpa sinar matahari. Rasakan dingin di wajahmu, dengar gemerisik salju di bawah sepatu botmu, cium udara segar yang bercampur aroma pinus. Kamu memakai jaket tebal yang melindungimu dari angin, membuatmu tetap hangat meski dikelilingi dingin yang menggigit. Mengapa latihan ini penting? Ini bukan sekadar pelarian mental. Kamu sedang melatih otakmu untuk menciptakan realitas baru. Semakin hidup pengalaman yang dibayangkan, semakin mudah pikiranmu menerimanya sebagai sesuatu yang mungkin, dan mempersiapkanmu untuk bertindak sesuai dengan itu. Bagaimana ini mempengaruhi hidup nyatamu? Seperti kata James Allen, hari ini kamu berada di mana pikiranmu membawamu. Besok, kamu akan berada di mana pikiranmu menuntunmu. Visualisasi bukan sekadar melamun. Ini tentang memprogram ulang pikiranmu untuk melihat peluang di mana sebelumnya kamu melihat hambatan. Seperti menanam benih. Jika kamu terus-menerus menyiram pikiran akan kesuksesan, kesehatan, atau cinta, pada akhirnya itu akan mewujud dalam tindakan dan hasil. Ubah persepsimu. Tantangan menjadi tangga, bukan penghalang. Seperti memakai kacamata baru yang mengungkap jalan yang sebelumnya tak terlihat. Langkah selanjutnya, dari imajinasi ke tindakan. Wujudkan secara nyata. Tulis atau gambar visualisasimu untuk memberi bobot lebih. Bertindaklah seolah itu sudah terjadi. Jika kamu membayangkan diri percaya diri dalam wawancara, tunjukkan keyakinan itu hari ini. Tinjau dan sesuaikan. Jika ada yang terasa kurang pas, modifikasi visualisasimu sampai terasa tepat. Siap membangun masa depan yang selama ini kamu bayangkan? Praktik konsisten adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Mulailah hari ini. Kekuatan tersembunyi pikiran Anda. Mesin tak terlihat yang membentuk realitas Anda. Pikiran bawah sadar Anda berperan seperti jantung kapal. Menjaga segala sesuatu tetap berjalan bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Ia adalah kekuatan yang sunyi namun dahsyat, mampu memengaruhi hidup Anda dengan cara-cara yang mungkin tidak terbayangkan. Ia bekerja seperti sekutu yang setia, mengambil setiap pikiran yang Anda berikan dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkannya menjadi pengalaman Anda. Ketika Anda memvisualisasikan dengan jelas, Anda memberikan perintah yang tepat kepada bawah sadar Anda, inilah yang ingin aku capai. Dan yang paling menakjubkan adalah, pikiran Anda tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Jika Anda fokus dengan cukup intens, ia akan mulai bertindak seolah-olah visi Anda sudah menjadi kenyataan, menyesuaikan tindakan, kebiasaan, bahkan menarik situasi yang mendekatkan Anda pada tujuan. Inilah rahasia sejati visualisasi. Bukan sekadar menciptakan gambaran mental, tetapi memprogram ulang keyakinan terdalam Anda. Dengan mengubah dunia internal, dunia eksternal pun berubah. Tiba-tiba, peluang yang sebelumnya terlewat menjadi terlihat, dan orang-orang yang tepat muncul di jalan Anda. Seolah alam semesta bersekongkol untuk Anda. Tapi agar ini berhasil, Anda harus percaya pada prosesnya.
Seperti benih di dalam tanah, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Namun, di kedalaman, pertumbuhan sudah terjadi. Praktik konsisten Anda menyirami benih itu, dan dengan waktu, ia akan muncul ke permukaan. Cara menerapkan kekuatan ini dalam keseharian Anda. Visualisasi adalah alat serbaguna yang berguna di berbagai aspek hidup. Contohnya, kesehatan, pikiran Anda dapat memengaruhi kesejahteraan fisik. Studi menunjukkan atlet meningkatkan performa dengan memvisualisasikan gerakan mereka secara detail, tapi teknik ini bukan hanya untuk mereka. Siapapun bisa menggunakannya untuk pemulihan atau penguatan tubuh. Kelimpahan. Dengan memprogram ulang pola pikir, Anda bisa menarik lebih banyak kemakmuran. Kuncinya adalah menyelaraskan pikiran dengan perasaan bahwa apa yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan. Visualisasi bukan sihir, melainkan prinsip psikologis yang, jika digunakan dengan konsisten, dapat mengubah realitas Anda dari dasarnya. Bayangkan kesuksesan finansial Anda. Langkah pertama untuk mewujudkannya. Pejamkan mata dan bayangkan diri Anda mencapai tujuan finansial. Menerima kenaikan gaji, mengumpulkan tabungan yang cukup, atau terbebas dari utang. Rasakan ketenangan karena mengendalikan keuangan Anda, kebebasan untuk membuat pilihan tanpa tekanan, dan rasa aman akan masa depan yang stabil. Ketika Anda mengulangi latihan ini, pikiran bawah sadar Anda mulai mengenali peluang tersembunyi. Mungkin pekerjaan yang lebih baik, ide inovatif, atau strategi cerdas untuk mengatur keuangan. Fokus Anda menjadi magnet yang menarik kemungkinan-kemungkinan baru. Kekuatan mempersiapkan kesuksesan. Baik Anda ingin unggul dalam wawancara, menguasai keterampilan baru, atau memperkuat hubungan, visualisasi berperan sebagai rencana rinci menuju kesuksesan. Ciptakan kembali situasi tersebut secara mental dengan detail. Tempatnya, orang-orang yang terlibat, percakapan, dan terutama hasil positifnya. Dengan begitu, Anda tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga memprogram pikiran untuk bertindak dengan percaya diri saat momen penting tiba. Ini ibarat latihan tak terlihat yang menguatkan keyakinan Anda sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya. Kita semua memiliki alat ini, tinggal digunakan saja. Visualisasi bukanlah bakat khusus, melainkan kemampuan yang sudah ada dalam diri setiap orang. Sejak kecil, kita membayangkan skenario masa depan, kadang tanpa menyadari kekuatannya. Bedanya sekarang adalah niat, menggunakannya secara sadar untuk membentuk hidup Anda. Ini seperti menemukan kunci master yang selama ini Anda miliki untuk membuka pintu menuju impian. Giliran Anda, aktifkan potensi Anda. Jangan menunggu lebih lama. Sisihkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Karir yang memuaskan, hubungan yang bermakna, kesehatan yang prima, dan kemakmuran. Semakin jelas imajinasi Anda, semakin cepat pikiran Anda bekerja untuk menyelaraskan realitas dengan visi tersebut. Masa depan bukanlah sesuatu yang hanya terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa Anda bangun mulai hari ini, dari dalam keluar. Visualisasikan, bertindak, dan taklukkan. Kekuatan menciptakan realitas Anda. Tidak cukup hanya berhayal. Keajaiban sejati terjadi ketika Anda menggabungkan visualisasi dengan tindakan nyata. Membayangkan kesuksesan ibarat membuat peta, tetapi langkah konkret Andalah yang akan membawa Anda ke tujuan. Bersama-sama, kedua elemen ini menjadi kombinasi tak terkalahkan yang bisa membawa Anda melampaui apa yang Anda pikir mungkin. Cara menerapkan visualisasi dalam keseharian. Anggap teknik ini sebagai pisau serbaguna mental yang berguna di semua aspek hidup. Kesehatan, bayangkan diri Anda penuh energi, menikmati gerak dan vitalitas. Ini bukan pelarian, melainkan bahan bakar psikologis yang memotivasi kebiasaan lebih sehat. Finansial, jika Anda mendambakan kebebasan ekonomi,
Visualisasikan diri Anda membuat keputusan tepat, merayakan pencapaian, dan merasakan ketenangan akan masa depan stabil. Ini akan memprogram pikiran untuk mengenali peluang. Pengembangan diri. Sebelum menghadapi tantangan penting, wawancara, presentasi, atau percakapan sulit, rekam sukses tersebut dalam pikiran. Rasakan keyakinan, penguasaan diri, dan hasil positifnya. Bahan rahasia, melangkah lebih jauh dari pikiran. Visualisasi bukan pengganti usaha, ia memperkuatnya. Setelah setiap sesi, tanyakan, langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini menuju visi itu? Mungkin meneliti kursus tertentu, menyesuaikan anggaran, atau berlatih suatu keterampilan. Tindakan mengubah yang tak kasat mata menjadi hasil nyata. Giliran Anda. Perjalanan dimulai hari ini. Kekuatan ini bukan milik segelintir orang. Ia selalu ada dalam diri Anda. Sejak kecil, Anda bermimpi tanpa batas. Kini, Anda bisa melakukannya dengan tujuan. Luangkan 5 menit setiap hari untuk memvisualisasikan dengan detail warna, suara, sensasi. Menghayati emosi, kebanggaan, sukacita, kedamaian. Bertindak, pilih satu tugas yang selaras dengan tujuan. Dengan kesabaran, Anda akan melihat dunia luar menyesuaikan diri dengan gambaran batin tersebut. Siap melukis masa depan Anda? Masa depan milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Tetapi hanya jika Anda berusaha mewujudkannya. Mari kita mulai. Berlangganan untuk lebih banyak alat transformasi dan bagikan di komentar. Mimpi apa yang Anda visualisasikan hari ini? Bersama, kita membangun komunitas yang mengubah visi menjadi kenyataan. Saat Anda tidur, tubuh Anda beristirahat, tubuhmu beristirahat, tetapi kesadaranmu tidak berhenti. Pikiranmu tetap aktif. Dan banyak orang bertanya-tanya, kemana ia pergi dalam keadaan itu? Meskipun hanya sedikit orang yang memiliki jawaban pasti, sepanjang berabad-abad, baik tradisi spiritual maupun penelitian ilmiah telah memberikan wawasan tentang teka-teki ini. Apa yang akan kamu temukan mungkin bisa mengubah pandanganmu tentang tidur dan hakikat kesadaran. Jika kamu pernah mengalami tidur yang begitu hidup hingga terasa seperti realitas lain, bagikan pengalamanmu di komentar. Pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi kunci untuk memahami misteri pikiran. Sejak zaman dahulu, tidur telah dianggap sebagai fenomena yang penuh teka-teki. Berbagai budaya percaya bahwa saat tidur, jiwa sementara berpisah dari tubuh dan menjelajahi dimensi lain. Di Mesir kuno, mimpi dianggap sebagai pesan ilahi. Sementara di Yunani kuno, para filsuf seperti Plato menyarankan bahwa, dalam keadaan istirahat, jiwa memiliki akses ke dimensi yang lebih tinggi. Saat ini, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tidur sangat penting untuk memori dan fungsi otak yang tepat. Namun, ada aspek yang jauh lebih dalam yang terlibat. Selama fase-fase tertentu dari istirahat, aktivitas otak menunjukkan pola yang mirip dengan yang terlihat dalam keadaan meditasi dalam atau bahkan pengalaman mendekati kematian. Penelitian menunjukkan bahwa, pada saat-saat ini, persepsi kita tentang waktu dan kenyataan berubah secara drastis. Namun, inilah pertanyaan besar. Jika kesadaran hanyalah fungsi dari otak, bagaimana menjelaskan mimpi yang sadar, pertemuan spiritual, atau penglihatan yang menantang logika? Apakah itu hanya ilusi semata atau mencerminkan sesuatu yang lebih dalam? Kunci jawabannya mungkin terletak pada fenomena yang kurang dikenal. Perjalanan kesadaran. Setiap malam, kita seolah-olah terlepas dari tubuh fisik kita dan memasuki dimensi yang belum sepenuhnya kita pahami. Apakah kita siap untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur? Saat kita tidur, tubuh kita memasuki keadaan istirahat yang dalam, aktivitas otak melambat, dan koneksi kita dengan dunia fisik menjadi lebih lemah. Namun, apakah ini berarti bahwa kesadaran menghilang? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya, sementara tubuh beristirahat,
pikiran kita terus beroperasi pada tingkat yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan. Selama tidur, kita melewati berbagai fase, dan pada tahap gerakan mata cepat, REM, terjadi mimpi yang paling intens dan pengalaman yang mengejutkan. Namun, ada hal yang lebih menarik lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Institut Monroe dan ilmuwan seperti Dr. Charles T. menunjukkan bahwa, dalam keadaan ini, kesadaran bisa terpisah dari tubuh fisik dan mengakses dimensi alternatif dari realitas. Fenomena ini dikenal sebagai proyeksi astral atau pengalaman keluar dari tubuh. Mengapa sebagian besar orang tidak menyadari hal ini? Penjelasan yang mungkin terletak pada cara kita diajarkan untuk memandang realitas. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa yang nyata hanyalah apa yang dapat diukur atau disentuh. Namun, mereka yang telah mengalami pengalaman ini menggambarkan perasaan kebebasan mutlak, persepsi yang lebih luas tentang alam semesta, bahkan kemampuan untuk menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi secara fisik. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang, setelah mengalami keadaan ini, mampu menggambarkan dengan akurat peristiwa dan tempat yang jauh dari lokasi fisik mereka. Salah satu kasus yang paling banyak dipelajari adalah milik Robert Monroe, seorang peneliti yang mengabdikan hidupnya untuk mengeksplorasi kesadaran dan mendokumentasikan dalam bukunya berbagai pengalaman di dunia non-fisik. Ada satu aspek kunci dalam semua ini. Keadaan emosional dan mental yang kita rasakan sebelum tidur bisa mempengaruhi pengalaman yang kita alami selama tidur. Jika kamu tidur dengan rasa takut atau kekhawatiran, kamu bisa mengakses tingkat yang lebih padat dari pengalaman mimpi. Sebaliknya, jika kamu tidur dengan tujuan yang jelas dan getaran positif, kamu bisa membuka diri untuk pengetahuan yang mendalam dan pengalaman spiritual yang mengubah hidup. Kali berikutnya kamu akan tidur, coba lakukan sesuatu yang berbeda. Sebelum menutup mata, tetapkan tujuan secara sadar. Ingatkan dirimu sendiri, saya ingin sadar dan mengingat apa yang dialami kesadaran saya. Apakah kamu siap untuk menemukan apa yang ada di balik tidur? Malam ini, sebuah latihan sederhana dapat membukakan pintu bagi penemuan mengejutkan tentang hakikat dirimu sendiri. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik memberi sugesti sebelum tidur? Meskipun tidak banyak dikenal, momen sebelum tidur merupakan kesempatan unik untuk memprogram pikiran bawah sadar dan membimbing kesadaran menuju pengalaman tertentu. Tepat sebelum tidur, otak memasuki keadaan yang disebut fase hipnagogik, sebuah titik peralihan antara kesadaran dan dunia mimpi. Dalam keadaan ini, pikiran menjadi sangat reseptif terhadap sugesti. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Thomas Edison dan Nikola Tesla, memanfaatkan fenomena ini untuk mendapatkan ide-ide inovatif. Mereka tidur dengan pertanyaan di pikiran mereka dan, saat terbangun, menemukan jawaban yang mengejutkan. Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik ini untuk keuntunganmu? Caranya lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Sebelum tidur, berikan instruksi yang jelas kepada pikiranmu. Kamu bisa mengatakan hal-hal seperti, saya ingin bangun dengan perasaan segar dan penuh energi. Biarkan pikiran saya menunjukkan peluang baru untuk karir saya. Izinkan saya menerima kejelasan tentang masalah ini saat tidur. Saya ingin mengingat mimpi saya dengan jelas saat bangun. Pernyataan ini bekerja langsung pada alam bawah sadar, yang tetap aktif meskipun tubuh beristirahat. Seringkali, saat bangun tidur, kamu mungkin mengalami pencerahan mendadak, kejernihan pikiran yang lebih besar, atau bahkan mimpi simbolis yang membawa jawaban penting. Selain itu, teknik ini dapat dikombinasikan dengan niat untuk mengalami perjalanan spiritual saat tidur. Mereka yang mempraktikkan proyeksi kesadaran sering mengulangi frasa sebelum tidur untuk mempermudah prosesnya, seperti, malam ini saya akan sadar di dunia mimpi. Saya ingin mengingat setiap pengalaman kesadaran saya di luar tubuh fisik. Dengan repetisi dan latihan, banyak orang telah berhasil mengalami mimpi jernih, pertemuan spiritual, dan pengalaman yang memperluas persepsi mereka tentang realitas. Saat tubuh tetap diam di tempat tidur, pikiran dapat menjelajah melampaui batas yang hingga kini masih menjadi misteri bagi sains. Jadi, kemana sebenarnya kesadaran pergi saat kita tidur?
Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat persepsi, kondisi emosional, dan niat yang ditetapkan sebelum tidur. Sementara beberapa orang mengalami mimpi yang sangat jelas dan detail, yang lain mengalami mimpi sadar, lucid dream, di mana mereka menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Bahkan, ada juga yang menggambarkan sensasi keluar dari tubuh mereka dan mengamati realitas dari perspektif yang benar-benar berbeda. Menariknya, pengalaman serupa telah diceritakan oleh para mistikus, biksu Buddha, dan bahkan oleh orang-orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian, near-death experience (NDE). Mereka yang mengklaim telah keluar dari tubuhnya melaporkan telah mengakses tempat-tempat yang menantang pemahaman kita tentang dimensi 3. Beberapa menyebutkan kota-kota cahaya, yang lain berbicara tentang pertemuan dengan pemandu spiritual, dan ada juga yang mengaku telah mengunjungi dimensi di mana waktu dan ruang beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Tetapi, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kesadaran benar-benar melakukan perjalanan keluar tubuh, atau jika semuanya hanyalah ilusi mimpi? Ada beberapa petunjuk yang menarik. Terdokumentasi kasus-kasus di mana orang yang mengalami perjalanan di luar tubuh dapat menggambarkan dengan akurat tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Selain itu, beberapa temuan dalam fisika kuantum menunjukkan kemungkinan bahwa kesadaran tidak terbatas pada otak. Salah satu kasus yang menonjol adalah pengalaman Dr. Eben Alexander, seorang ahli bedah saraf yang, setelah mengalami pengalaman mendekati kematian, menyatakan bahwa pengalamannya dalam keadaan itu terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-harinya. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendalam. Mungkinkah tidur menjadi gerbang menuju realitas paralel, dimensi yang lebih tinggi, atau sekadar fragmen dari pikiran kita sendiri? Beberapa teori menyarankan bahwa banyak mimpi bukan sekadar kreasi otak, melainkan rekaman perjalanan kesadaran melintasi kosmos. Sepanjang sejarah, mimpi telah ditafsirkan dengan berbagai cara. Bagi Sigmund Freud, mimpi adalah manifestasi dari alam bawah sadar yang mengungkapkan keinginan yang terpendam. Sementara itu, Carl Jung melihatnya sebagai pintu gerbang menuju alam bawah sadar kolektif, di mana simbol dan arketipe universal memberikan panduan dalam perjalanan hidup kita. Banyak kesaksian menceritakan mimpi yang terasa seperti pengalaman keluar dari tubuh, pertemuan dengan entitas spiritual, dan bahkan visi yang tampaknya meramalkan peristiwa di masa depan. Apakah mungkin bahwa saat kita tidur, kesadaran kita melampaui batas realitas biasa? Mimpi yang disebut lucid dream terjadi ketika seseorang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi dan, dalam beberapa kasus, bahkan dapat memengaruhi lingkungan dalam mimpinya secara sengaja. Sejak zaman kuno, berbagai tradisi spiritual meyakini bahwa selama tidur, kesadaran dapat melakukan perjalanan ke berbagai tingkat eksistensi. Dalam tradisi perdukunan, syamanis, misalnya, mimpi dianggap sebagai perjalanan spiritual di mana jiwa dapat menerima ajaran dari pemandu atau mengakses pengetahuan yang tersembunyi. Beberapa aliran Buddhisme mengajarkan bahwa mimpi dapat berfungsi sebagai persiapan untuk kematian, memudahkan perjalanan jiwa melalui alam spiritual setelah meninggalkan tubuh fisik. Namun, ada hal yang lebih menakjubkan. Beberapa orang mengaku mengalami mimpi yang sama dengan teman atau keluarga pada malam yang sama. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Salah satu kemungkinannya adalah bahwa kesadaran kita benar-benar dapat berinteraksi satu sama lain saat kita tidur. Selama tidur, kesadaran tampaknya tidak terbatas pada otak, melainkan dapat terhubung ke medan informasi yang lebih luas. Dari perspektif fisika kuantum, segala sesuatu di alam semesta saling terhubung melalui medan yang menyatu, tingkat realitas yang lebih dalam di mana pikiran individu tidak lagi terpisah. Jika pikiran dan emosi memiliki frekuensi tertentu, mungkin saja dua orang dapat menyelaraskan getaran yang sama saat tidur, sehingga memasuki lanskap mimpi yang sama. Selain itu, konsep ketidaksadaran kolektif, Kollektive Unconscious, yang diusulkan oleh Carl Jung menyatakan bahwa semua manusia berbagi kumpulan simbol, ingatan, dan arketipe yang luas. Ini bisa menjelaskan mengapa orang dari berbagai belahan dunia melaporkan mimpi serupa meski tidak pernah bertemu. Dalam keadaan tidur yang dalam,
Pikiran mungkin mengakses sumber informasi universal ini, memungkinkan terjadinya mimpi bersama. Ada juga kisah tentang pengalaman spiritual bersama, di mana dua orang atau lebih mengaku berinteraksi dalam ruang mimpi yang sama, dan saat bangun, mereka menggambarkan detail yang identik. Hal ini menunjukkan bahwa selama tidur, kita mungkin menjelajahi dimensi realitas yang halus, di mana kesadaran tidak lagi terbatas oleh tubuh fisik. Namun, tidak semua mimpi sekadar pengulangan kehidupan sehari-hari atau kejadian acak. Beberapa mengandung pesan penting, tanda dari alam semesta, atau bahkan firasat. Banyak orang melaporkan bermimpi tentang peristiwa yang kemudian benar-benar terjadi. Ini mungkin karena dalam keadaan mimpi, pikiran tidak terikat oleh aturan dunia fisik, sehingga dapat mengakses informasi di luar waktu dan ruang konvensional. Dalam keadaan terjaga, persepsi kita tentang waktu mengikuti alur linier. Masa lalu, masa kini, dan masa depan tampak bergerak secara berurutan. Namun, dalam dunia mimpi, kesadaran dapat beroperasi dalam realitas di mana waktu bersifat fleksibel, memungkinkan akses ke informasi di luar persepsi kita yang biasa. Fisikawan John Wheeler mengajukan gagasan menarik bahwa masa lalu dapat dipengaruhi oleh masa depan dalam eksperimen tertentu dalam mekanika kuantum. Jika fenomena ini terjadi pada tingkat subatom, mungkinkah pikiran kita, saat terbebas dari keterbatasan tubuh selama tidur, juga mampu mengakses peristiwa di masa depan? Misteri ini telah mendorong banyak peneliti untuk mempelajari apa yang disebut mimpi prekognitif. Ada banyak kasus terdokumentasi di mana seseorang bermimpi tentang suatu peristiwa sebelum benar-benar terjadi. Salah satu contoh terkenal adalah Abraham Lincoln, yang bermimpi tentang kematiannya sendiri beberapa hari sebelum dibunuh. Ada juga kesaksian dari orang-orang yang bermimpi tentang bencana besar, seperti tenggelamnya Titanic atau serangan 11 September, sebelum kejadian itu terjadi. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai sinkronisitas, merujuk pada adanya hubungan bermakna antara peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak memiliki kaitan sebab akibat secara langsung. Jika waktu beroperasi secara berbeda dalam ranah kesadaran, mungkin saat bermimpi kita sebenarnya sedang mengakses pola-pola halus dari masa depan, seolah-olah melihat memori dari masa depan. Namun, bagaimana kita dapat membedakan antara mimpi biasa dan mimpi prekognitif? Kuncinya terletak pada intensitas dan kejernihannya. Mimpi prekognitif biasanya sangat hidup, dengan detail yang jelas dan perasaan realitas yang kuat. Mereka yang mengalami jenis mimpi ini sering terbangun dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar hasil imajinasi belaka. Saat tidur, ada kemungkinan bahwa kesadaran kita terhubung dengan dimensi yang lebih luas, semacam kecerdasan universal di mana semua kemungkinan sudah ada. Dalam dunia mimpi, kita dapat mengalami berbagai jenis mimpi, masing-masing dengan makna khusus. Mimpi simbolik menyampaikan pesan dari alam bawah sadar melalui metafora dan gambar. Misalnya, bermimpi tentang sebuah rumah bisa mencerminkan keadaan emosional internal. Mimpi prekognitif memberikan sekilas pandang ke masa depan, memungkinkan akses ke informasi di luar waktu linier. Mimpi sadar, lucid dream terjadi ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi dan dapat berinteraksi secara sadar dengan lingkungan mimpi, bahkan mengubah alur cerita sesuka hati. Studi tentang mimpi tetap menjadi bidang yang menarik dan penuh misteri, di mana sains dan spiritualitas bertemu dalam upaya mencari jawaban tentang hakikat kesadaran yang sebenarnya dan hubungannya dengan waktu. Mimpi spiritual dapat melibatkan pertemuan dengan pembimbing, pesan ilahi, atau bahkan pengalaman keluar dari tubuh. Namun, bagaimana kita bisa menafsirkan dengan benar apa yang kita impikan? Kuncinya terletak pada perhatian dan niat. Jika Anda ingin mengingat dan memahami mimpi Anda dengan lebih baik, mulailah membuat jurnal mimpi. Tuliskan semua yang Anda ingat saat bangun tidur, bahkan potongan kecil atau sensasi yang terasa samar. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat pola dan pesan yang dapat mengungkap informasi berharga tentang perjalanan pribadi Anda. Salah satu aspek paling menarik dari mimpi adalah akses ke alam astral, sebuah konsep yang telah banyak dipelajari dalam tradisi esoterik seperti hermetisme, teosofi, dan spiritualisme.
Menurut ajaran-ajaran ini, alam astral adalah tingkat keberadaan menengah di mana pikiran dan emosi mengambil bentuk. Ini adalah dimensi yang sangat fleksibel, di mana realitas dapat berubah secara instan sesuai dengan getaran dan niat kesadaran yang menjelajahinya. Mereka yang mengalami proyeksi astral selama tidur sering menggambarkan berbagai lapisan dalam dimensi ini. Beberapa tingkatnya bercahaya dan damai, menawarkan pembelajaran dan pertemuan dengan makhluk-makhluk baik. Namun, ada juga dimensi yang lebih gelap dan kacau, mencerminkan keadaan ketakutan, kecemasan, atau kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi getaran pikiran kita sebelum tidur sangat mempengaruhi jenis pengalaman yang akan kita alami. Banyak peneliti spiritual mengklasifikasikan alam astral ke dalam 3 tingkatan utama. Alam astral bawah berhubungan dengan energi yang berat, ketakutan, rasa bersalah, dan ketidakseimbangan emosional. Beberapa orang menggambarkannya sebagai lingkungan yang gelap dan menekan. Alam astral tengah, ini adalah tingkat yang paling mudah diakses saat tidur. Di sini terjadi mimpi biasa dan interaksi dengan proyeksi dari alam bawah sadar. Alam astral atas berhubungan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pada tingkat ini, seseorang dapat bertemu dengan pembimbing spiritual, memperoleh pembelajaran mendalam, dan mengalami ekspansi kesadaran. Beberapa orang secara spontan dapat mengakses dimensi-dimensi ini saat tidur, sementara yang lain dapat melatih diri mereka secara sadar untuk menjelajahinya. Teknik seperti induksi mimpi sadar, lucid dreaming, meditasi sebelum tidur, dan kesadaran penuh, mindfulness, dapat membantu mengembangkan kemampuan ini. Pertemuan spiritual dalam dunia mimpi adalah salah satu pengalaman paling transformatif yang dapat kita alami. Menjelajahi keadaan kesadaran ini memungkinkan kita untuk lebih memahami sifat sejati diri kita, menerima bimbingan, dan memperluas persepsi kita di luar realitas fisik. Saat tidur, banyak orang mengaku telah bertemu dengan makhluk cahaya, pembimbing spiritual, orang-orang terkasih yang telah meninggal, bahkan individu yang masih hidup. Namun, apakah mereka hanya ciptaan pikiran kita, atau kita benar-benar berinteraksi dengan kesadaran lain? Jawabannya mungkin terletak pada sifat alam astral. Seperti yang telah disebutkan, dimensi ini sangat fleksibel dan merespons secara langsung terhadap niat serta frekuensi getaran kita. Jika selama tidur kesadaran kita sebagian terbebas dari keterbatasan fisik, tidaklah mustahil bahwa pertemuan spiritual ini memang nyata. Pertemuan dengan orang terkasih dan pembimbing spiritual. Banyak orang melaporkan bahwa pertemuan ini terjadi secara spontan, meskipun juga bisa diupayakan secara sengaja. Mereka yang kehilangan orang terkasih sering bermimpi tentang mereka dengan sangat nyata, merasakan kehadiran mereka, dan menerima pesan yang, saat terbangun, memberikan makna serta kenyamanan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini bisa dianggap sebagai mekanisme psikologis untuk mengatasi duka. Namun, ada kasus luar biasa di mana seseorang menerima pesan atau detail yang sebelumnya tidak mereka ketahui, yang menunjukkan kemungkinan bahwa pengalaman tersebut benar-benar terjadi. Jenis pertemuan spiritual lainnya adalah sesi pembelajaran. Beberapa tradisi esoterik percaya bahwa selama tidur kita dapat dibawa ke sekolah spiritual, di mana kita menerima ajaran tentang evolusi, kesadaran, dan alam semesta. Ada laporan dari orang-orang yang, setelah bangun tidur, mengingat konsep dan informasi yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Namun, setelah meneliti lebih lanjut, mereka menemukan bahwa informasi tersebut adalah ajaran mendalam yang terdapat dalam teks-teks suci atau tradisi kuno. Cara memperoleh lebih banyak kendali atas pertemuan ini. Untuk meningkatkan peluang mengalami pertemuan spiritual dan mengingatnya dengan lebih jelas, beberapa teknik dapat diterapkan. Menetapkan niat yang jelas sebelum tidur. Anda bisa mengucapkan dalam hati, "Malam ini, saya ingin bertemu dengan pembimbing spiritual saya dan mengingat pengalaman ini saat bangun." Menyediakan jurnal mimpi di samping tempat tidur. Menulis segera setelah bangun membantu mempertahankan detail yang mungkin akan cepat menghilang. Melakukan meditasi dan relaksasi sebelum tidur. Keadaan pikiran yang tenang meningkatkan kemungkinan mengalami kesadaran lebih dalam di alam astral.
Pertemuan spiritual ini dapat menjadi sumber pembelajaran, bimbingan, dan penyembuhan yang mendalam, memungkinkan kita untuk terhubung dengan realitas yang melampaui persepsi biasa kita. Misteri mimpi buruk, lebih dari sekadar stres sehari-hari. Saat terbangun, mimpi buruk adalah salah satu fenomena tidur yang paling menarik. Asalnya jauh lebih dalam daripada sekadar cerminan stres sehari-hari. Seringkali, mimpi buruk berfungsi sebagai pesan simbolis dari alam bawah sadar, peringatan emosional, atau bahkan pengalaman dalam dimensi realitas astral yang lebih padat. Mengapa terjadi dan bisakah dikendalikan? Mimpi buruk dan otak. Studi dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa otak terus memproses emosi saat kita tidur, mengatur kembali ingatan, dan berusaha memahami perasaan kita. Teori simulasi ancaman yang dikemukakan oleh peneliti Antti Revonsuo menyatakan bahwa mimpi buruk adalah mekanisme alami otak untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan dan ancaman dalam kehidupan nyata. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, ini bisa berarti bahwa kita sedang menyelaraskan diri dengan realitas getaran yang sesuai dengan keadaan batin kita. Mimpi buruk paling sering terjadi selama fase tidur REM, saat otak sangat aktif dalam memproses ingatan dan emosi. Interpretasi psikologis dan spiritual. Sigmund Freud percaya bahwa mimpi buruk merupakan ekspresi dari ketakutan dan trauma yang tertekan dalam alam bawah sadar. Carl Jung melihatnya sebagai manifestasi dari arketipe mendalam dalam psikis manusia. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami peristiwa traumatis seperti kehilangan, stres ekstrim, atau kecemasan cenderung lebih sering mengalami mimpi buruk. Hal ini karena otak berusaha mengatur ulang emosi dan menemukan cara untuk memproses pengalaman yang sulit. Namun, tidak semua mimpi buruk memiliki penyebab psikologis langsung. Beberapa tampaknya berasal dari sumber yang misterius. Cara menghindari mimpi buruk dan mengubah tidur menjadi pengalaman positif. Jika mimpi buruk mencerminkan keadaan emosional dan energi sebelum tidur, maka ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari pengalaman negatif dan mengubah tidur menjadi momen pembelajaran serta ekspansi kesadaran. Beberapa teknik yang efektif meliputi pembersihan energi sebelum tidur, dengan menggunakan praktik seperti membakar dupa, wewangian alami, atau membayangkan cahaya pelindung di sekitar tubuh. Relaksasi dan meditasi malam, untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Menyimpan jurnal mimpi, guna mengenali pola serta memahami pesan dari alam bawah sadar. Mimpi buruk bukan hanya refleksi dari ketakutan kita, tetapi juga kesempatan untuk menyembuhkan, berkembang, dan menjelajahi misteri kesadaran. Meningkatkan kualitas tidur, teknik pemrograman ulang mental dapat digunakan, seperti mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif sebelum tidur. Misalnya, saya tidur dengan damai dan merasa terlindungi. Hal ini dapat sepenuhnya mengubah pengalaman tidur. Selain itu, menghindari makanan berat dan zat stimulan di malam hari, seperti alkohol, kafein, dan makanan berlemak, dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kemungkinan mimpi buruk. Menulis serta merenungkan mimpi buruk bisa sangat bermanfaat, karena banyak yang mengandung pesan dari alam bawah sadar. Mencatat detailnya dapat membantu menemukan pola dan makna tersembunyi. Kesadaran dalam mimpi, melalui teknik lucid dreaming, mimpi sadar, memungkinkan kita menyadari bahwa kita sedang bermimpi dan menghadapi mimpi buruk secara sadar, mengubahnya menjadi pengalaman yang lebih positif. Meskipun banyak orang ingin menghindari mimpi buruk, beberapa tradisi spiritual percaya bahwa mimpi buruk bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Jika suatu mimpi buruk terus berulang, mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan. Dalam beberapa ajaran tentang proyeksi astral, para praktisi diajarkan untuk tetap tenang saat mengalami mimpi buruk dan menghadapinya dengan kesadaran penuh. Seringkali, monster dalam mimpi sebenarnya adalah bagian dari diri kita yang tertekan, yang ingin diintegrasikan. Jika kita dapat memahami dan menganalisis mimpi buruk kita bisa mengubah ketakutan menjadi pengetahuan diri dan pertumbuhan pribadi. Alasan mengapa kita sering melupakan mimpi adalah karena saat terbangun, otak dengan cepat mengalihkan fokusnya ke realitas fisik. Selama tidur, terutama dalam fase REM, otak bekerja dengan cara yang berbeda,
mengakses ingatan dan menciptakan narasi simbolis. Ketika kita bangun, pikiran rasional mengambil alih dan seringkali menganggap informasi ini tidak relevan. Faktor lain yang menyebabkan kita lupa mimpi adalah kurangnya latihan dalam mengingat mimpi. Seperti keterampilan lainnya, kemampuan untuk mengingat mimpi dapat dikembangkan dengan latihan. Menyimpan buku catatan di dekat tempat tidur dan menuliskan apa yang diingat segera setelah bangun dapat memperkuat daya ingat terhadap mimpi. Meskipun awalnya hanya mengingat sebagian kecil, seiring waktu, detail akan menjadi lebih jelas. Tidak bergerak langsung setelah bangun juga bisa membantu, karena beberapa detik pertama setelah membuka mata sangat penting untuk mengingat mimpi. Tetap diam sejenak dan mencoba merekonstruksi gambaran dalam pikiran sebelum bangun dapat membuat perbedaan besar. Selain itu, mengurangi rangsangan sebelum tidur, seperti membatasi penggunaan layar dan paparan cahaya biru, dapat membantu meningkatkan retensi mimpi serta memperbaiki kualitas tidur. Fenomena ini bisa terasa menakutkan. Terjadi ketika seseorang terbangun sebagian, tetapi tidak dapat menggerakkan tubuhnya, merasakan tekanan di dada, dan dalam beberapa kasus, merasakan kehadiran makhluk gelap. Dari sudut pandang ilmiah, kelumpuhan tidur terjadi ketika otak bangun sebelum tubuh, yang sementara waktu membuat otot tetap terkunci untuk mencegah gerakan selama tidur. Namun, beberapa tradisi spiritual percaya bahwa keadaan ini terjadi ketika kesadaran kembali secara tiba-tiba dari pengalaman astral, menyebabkan persepsi sesaat terhadap dimensi paralel. Jika kamu pernah mengalami ini, hal terpenting adalah tetap tenang, fokus pada pernapasan, mencoba menggerakkan jari secara perlahan, dan mengingat bahwa ini hanya bersifat sementara. Banyak orang memanfaatkan keadaan ini sebagai portal menuju pengalaman sadar, menggunakan kelumpuhan tidur sebagai kesempatan untuk proyeksi astral. Tantangan lain dalam dunia mimpi adalah bertemu dengan entitas yang tidak dikenal. Beberapa orang melaporkan bermimpi tentang makhluk yang tampak lebih dari sekadar ciptaan pikiran. Entitas ini bisa bersikap ramah, netral, atau bahkan mengganggu. Apa sebenarnya mereka? Banyak ahli berpendapat bahwa figur-figur ini adalah manifestasi simbolis dari pikiran, mencerminkan bagian-bagian tersembunyi dari psikis kita. Dalam beberapa tradisi spiritual, diyakini bahwa saat bermimpi, kita dapat berinteraksi dengan kesadaran dari dimensi halus, seperti pemandu spiritual atau roh yang belum bereinkarnasi. Emosi yang kuat dapat menciptakan bentuk energi yang, untuk sementara, mengambil wujud dalam mimpi. Aturan emas dalam pertemuan ini adalah tidak menyerah pada rasa takut, karena ketakutan dapat memperkuat kehadiran entitas ini dan menarik pengalaman yang lebih berat. Jika kamu merasa berada dalam lingkungan negatif, kamu bisa mempraktikkan teknik perlindungan energi sebelum tidur, seperti membayangkan medan cahaya di sekeliling tubuhmu. Masalah lain yang sering terjadi adalah aktivitas berlebihan dalam mimpi. Ketika kesadaran menjadi terlalu aktif di dunia mimpi, beberapa orang bangun dengan perasaan kelelahan mental, seolah-olah mereka menjalani kehidupan kedua saat tidur. Ini bisa terjadi ketika ada proses emosional yang intens atau banyak pengalaman hidup yang vivid di malam hari. Untuk mengatasinya, teknik grounding energi saat bangun sangatlah berguna. Praktik seperti minum segelas air, berjalan tanpa alas kaki di tanah, atau mandi dapat membantu menyelaraskan kembali tubuh fisik. Jika kamu ingin menjelajahi dunia mimpi dengan aman, berikut 2 praktik yang bisa membantumu. Membuat ritual sebelum tidur, seperti meditasi, berdoa, atau membayangkan cahaya untuk melindungi energimu. Menghindari konsumsi konten negatif sebelum tidur, seperti film horor, berita kekerasan, atau perdebatan emosional, karena hal ini bisa memengaruhi mimpi kamu. Tidur bukan sekadar waktu istirahat, melainkan gerbang menuju dimensi tersembunyi dari kesadaran, laboratorium alam bawah sadar, dan alat yang kuat untuk evolusi spiritual. Segala sesuatu yang kita alami saat tidur, dari mimpi sederhana hingga proyeksi astral yang mendalam, mengandung pesan berharga tentang pikiran, energi, dan tujuan hidup kita. Sekarang kamu tahu bahwa keadaan emosionalmu secara langsung memengaruhi pengalaman malam harimu, bahwa kamu dapat memprogram pikiran untuk menerima jawaban, dan bahkan mimpi buruk pun bisa menjadi kesempatan untuk belajar.
Melalui teknik seperti jurnal mimpi, induksi lucid dream, dan persiapan energi sebelum tidur, kamu dapat mengubah tidur menjadi periode ekspansi kesadaran dan penemuan diri. Jika kamu sudah membaca sampai sini, tulis komentar, "Saya terjaga," dan saya sendiri akan membalasnya secara pribadi. Jika konten ini terasa resonate denganmu, jangan lupa subscribe untuk bergabung dan tekan like jika kamu menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.